Silakan opung. On cam opung. Pagi-pagi nggak usah ngoceh kau. Aku dengan kau sama saja, nggak ada lebihnya, sama-sama manusia. Yang bisa menerangkan isi Alkitab adalah imam, nggak pendeta. Lebih mengerti mereka tentang Tuhan siapa Allah. Opung, on cam dulu opung. Nggak perlu On kau cam, opung. ngomel-ngomel. On cam Ya. opung, on cam. Saya sudah undang kamera on Masa hari cam. naik sama harus songkem, orang baru bangun. Opung juga baru bangun sudah naik kacu-kacu di komal orang. Aduh. On cam opung. Inilah kalian para persekutuan para gereja nih, karena kalian muda-muda tidak datang, akhirnya yang datang nenek-nenek seperti ini. Tuh kan, seumuran sama nenek saya. Ini anggap saya nenek bertemu sama cucu. Opung gimana kabar opung? Opung sehat? Silakan. Nasihat saya opung, nasihatkan saya opung, silakan. Nasihatkan saya dengar nasihat dari opung, silakan. Saya dengar, silakan. Aku belum. Mohon maaf opungnya kalau saya ada salah sama opung, saya minta maaf. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Ya, silakan. Pagi-pagi kan nggak boleh kita ngomel. Iya betul. Lebih bagus kau baca firman Tuhan dengan baik supaya kau diberikan Tuhan kau rezeki, kesehatan. Ngomel-ngomel nggak ada guna. Iya betul opung. Ini netizen dibawa paksa saya untuk ngomel opung. Netizen. Kalau kau begini ya kalau kau nggak percaya tentang Yesus ya, entah Tuhan entah Allah, itu kan menurutmu. Siapa yang bilang tidak percaya opung? Saya percaya Yesus. Dengar dulu. Saya percaya Yesus sebagai juru selamat opung. Iya. Saya percaya Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Bukan Bani Israel. Karena opung tidak baca kisah. Coba opung begini opung, buka Kisah Para Rasul 13:23. Apa tertulis itu? Itu dulu dibuat di situ kan, karena dulu pertama kali ada mengenal Tuhan itu kan orang Israel, dibuatlah seperti itu. Oh berarti firman Tuhan dulu sekarang jadi tidak berfungsi ya? Tunggu dulu, bukan nggak berfungsi. Sesudah dia ya pertama kali ada Tuhan kan orang Israel yang mempercayai. Ya dari situlah dia buat itu hanya orang Israel. Tetapi kan dia kan sudah mengajarkan di sini di Matius 28. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, kata Yesus kan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi dia nggak hanya siapa pengikutnya, maksudnya begini loh Dodi. Siapa yang mengikuti dia ya, ini wajib dibaptis, bukan hanya orang Israel, orang siapa saja yang mau mengikuti ajaran Yesus dan mengikuti firman Allah itu wajib dibaptis. Itu bukan hanya Israel. Biaya itu kan dulunya kan memang orang Israel pertama kali ada agama yang mengenal Allah, dibuatlah seperti itu. Makanya dibilang di sini kan, jadi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Jadi Alkitab ini siapa saja manusia yang mengikut bisa, nggak harus orang Israel aja ya. Itu artinya ya tadi itu. Sudah bisa saya ngomong? Udah ngomonglah kau. Oh iya. Tadi yang opung membawa di dalam Matius 28 nomor 19, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Siapa yang memberikan kuasa? Yang memberikan kuasa kepada Yesus adalah Allah. Berarti Allah memberikan kuasa kepada Yesus. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Yang Tuhan langit dan bumi Bapak. Bapak berarti bukan Yesus.
Tetapi kan Bapak itu sudah memberikan kekuasaan sama Yesus. Makanya kita dikatakan kan, Lodin, percayalah kepada Allah, percaya juga lah kepada aku, kata Yesus kan. Jadi kita nggak boleh kita hilangkan salah satu, harus dua-dua kita panggil, begitu artinya. Berarti dua-dua Tuhan. Karena dia tidak diberi kuasa, kita juga memanggil Tuhan sama Yesus. Karena dia berarti dua-dua Tuhan. Berarti dua-dua Tuhan. Iya, di dalam ayat ini dua-dua adalah Tuhan. Karena begini ya, kita menuhankan Yesus itu karena dia mengajarkan, ya, karena kepada dia sudah diserahkan ini Alkitab ini, isi Alkitab firman Tuhan itu sudah diserahkan kepada Yesus. Ya kita tentu kita memanggil Tuhan kepadanya. Karena kita melalui dia, dengar apa? Karena melalui Yesus inilah kita tahu apa isi firman, begitu. Iya, kita mengetahui firman ini karena pengajaran dia. Iya, kan tidak kutanya kau dulu. Kalau kau tidak ada utusanmu, nggak ada menerangkan. Bagaimana kau mengenal Tuhan? Bagaimana kau mengenal Allah yang kau imani? Dari mana? Coba kutanya kau dulu. Bisa kau dapat sendiri tanpa ada mengajarkan kepada manusia? Hah? Bagaimana saya mau bicara kalau Opung bicara terus? Kapan saya bicara? Ya coba terangkan dulu. Coba dulu. Iya begitu Opung. Begini Opung ya. Ini pemahaman saya, jangan dulu Opung potong. Begini, betul apa kata Opung itu? Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kenapa kuasa itu diberikan kepada Yesus? Karena satu-satunya Yesus pada waktu itu adalah diutus untuk Bani Israel. Kekuasaan apa yang Allah Bapa berikan kepada Yesus? Allah Bapa berikan kekuasaan kepada Yesus, yaitu Yesus mampu menyelamatkan orang dari dosa di dunia, agar setiap orang yang mengikuti Yesus mereka terbebas dari dosa. Sebagaimana ketika presiden memberikan kuasa kepada utusan presiden, agar setiap utusan presiden diutus ke satu kampung, agar orang satu kampung itu mendengar perkataan utusan presiden itu, supaya mereka diberikan bantuan dari presiden. Bukan berarti ketika presiden memberikan kuasa kepada utusan presiden, terus utusan presiden itu menjadi presiden, bukan. Ketika Tuhan memberikan kuasa kepada utusan Tuhan, bukan berarti utusan Tuhan itu langsung menjadi Tuhan. Dengar dulu ya. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Inilah sosok Allah Bapa, inilah sosok Elohim, inilah sosok Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang tidak terlihat? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang tidak bisa terhampiri? Satu-satunya melalui Yesus. Makanya dijelaskan. Ya sabar dulu. Dikatakan Yesus itu Tuhan karena melalui dia kita tahu mengenal Allah. Iya, gantian dulu. Tujuanmu sama kami sama perkataanmu, tetapi kau kan karena nggak yakin ya kau bahwa Yesus itu Tuhan. Di dalam kami kan kami katakan dia Tuhan karena perkataannya semua yang dibilang bahwa kita percaya kepada Allah itu. Dengar dulu Opung boleh dengar tidak? Saya selesai baru Opung potong. Kita sama-sama dengar kan? Cepat. Opung kan sudah bilang, Opung tidak marah sama saya, Opung sudah anggap saya cucu. Begitu kan? Saya kan Opung mau tawarkan jadi pendeta, tapi saya minta Fortuner, Opung belum kasih. Bagaimana kamu dapat Fortuner? Kau masuk gereja Kristen baru kau dapat Fortuner, begitu. Makanya itu, kalau sudah ada tanda tangan, saya Penginjilan. Iya. Kau mau dapat Fortuner? Boleh saya ulang. Opung dengar dulu. Iya. Ya, Opung dengar dulu. Terima kasih Opung ya. Mohon maaf netizen, mohon maaf ya. Akhlak saya ini selalu mungkin menyakiti hati Opung. Saya minta maaf Opung ya. Saya mohon maaf ya. Saya bukan mau menjatuhkan Opung, tidak, di sini kita berdiskusi. Begini Opung. Pemahaman saya, Opung dengar dulu pemahaman saya. Kalau pemahaman saya itu bengkok, Opung luruskan ya. Tugas Opung meluruskan. Oke, begini Opung. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, di situ bunyinya seperti ini.
Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Inilah sosok Tuhan, inilah sosok Allah Bapa, inilah sosok Elohim itu. Nah, pertanyaan yang timbul, bagaimana kita bisa mengenal sosok Tuhan, sosok Allah Bapa yang tidak terlihat itu? Satu-satunya harus melalui Yesus. Makanya dijelaskan dalam Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Elohim. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah Bapa, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti ayat ini menjelaskan bahwa kedatangan Yesus ke dunia itu bukan untuk datang sebagai Tuhan, melainkan dia datang sebagai utusan Tuhan untuk memberikan pengetahuan kepada kita bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan seperti ini, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya kepada Yesus nih, Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Apa kata Yesus di dalam Yohanes 3:34? Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Kita tanya kepada Yesus, Yesus, apakah kamu menyampaikan firman Allah? Iya, saya menyampaikan firman Allah. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus, tapi Opung bilang kamu Tuhan. Kali. Kan Iya, saya sedikit tadi lagi. kata, dengar. Aku Ya. kan tadi mengatakan bahwa Bapak itu, kan tadi sudah aku bilang Bapak dengan Yesus kan beda, tapi satu tujuan mereka, kan gitu. Ya kan, makanya dibilangnya tadi, Betul. aku sudah diberikan kuasa oleh Bapakku. Diberikan Bapak Iya. itu kuasa kepada Yesus supaya dia mengajarkan seperti aku katakan tadi, baptislah semua bangsaku yang mengikuti aku, yang mengikuti Allah, kan begitu. Nah, makanya ada doa kami ya, karena kau enggak apa, belum kau ikuti penuh kami Kristen ini ya. Makanya Yesus mengajarkan berdoa, kan? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini untuk siapa? Untuk Bapa pencipta langit, ya. Yesus itu adalah firman. Jadi kita berdoa di gereja itu harus kita berdoa seperti ini, karena kita percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus, ya kan? Ini ajaran Yesus, ini ajaran Yesus. Nah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kan Yesus tadi kan sudah diberikan kuasa oleh Allah. Makanya Ya. kita berdoa seperti ini, ya. Gak ada salah, ya kau terangkan juga tadi gak ada salah. Nah, makanya kami kalau berdoa kan di gereja itu, ada doa lagi yang diajarkan oleh Yesus ya. Di sini kami berdoa begini. Aku percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Ya, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Nah, yang bilang Tuhan kita kan kami, kepada Yesus. Nah, Tuhan kita yang dikandung oleh darah Maria. Ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus karena adanya gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, dan pengampunan dosa. Itu makanya kami kalau berdoa di dalam hari Minggu ini tiga harus berdoa seperti itu, mengucap seperti itu. Dan Bapak kami yang di surga, salahnya di mana kau mau mengatakan kami ini nggak sama Kristen tadi, nggak mengenal Allah Bapa? Kan di kami yang membilang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bapak Ya, sudah. kan dia
Yesus kan sudah mengajarkan kepada kami, Bapa, berdoalah kamu seperti ini, katanya kepada umatnya, kan? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kepada siapa ini berdoa? Hah? Apa kepada langit, kepada dunia, apa kepada Allah Bapa yang di surga? Sudah. Ini doa ini kepada Bapa yang pencipta langit dan bumi. Sudah, sudah. Makanya kami kalau seperti kau bilang, dan kau samakan ajaranmu kepada kami umat Kristen, beda. Ya, sudah. Boleh cucumu ini berbicara, Opung? Ini paling utama doa di dalam kekristenan, ya. Kalau ini firman Allah yang kukatakan, aku Tuhan adalah satu, ya jelas karena kami mengikuti Bapa di surga tadi, karena kami mengikuti ajaran Yesus ini. Tentu kami kan katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan kami, karena Dia yang mengajarkan ini semua kepada kami, kan begitu. Sudah. Makanya ada doa, aku percaya kepada Allah Bapa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya Tuhan kita, ya, yang dikandung oleh Maria. Kami begitu, tidak ada salah. Jadi kamu jangan bilang, kenapa dituhankan ini, kenapa diapakan ini, nggak bisa gitu. Sudah. Sudah, Opung. Udah, apalagi Oke, boleh. kalau lanjut. Oke, boleh cucumu berbicara. Boleh apa begini, Ya udah. Opung, kita. Ya Iya, udah, sabar. katakan. Iya, sabar. Boleh, Opung, kita sama-sama baca Yohanes 3 ayat 16 biar kita dapat poinnya di situ, ya. Karena saya butuh keselamatan. Opung jangan marah-marah, biar saya juga diselamatkan. Opung marah-marah sama saya terus. Ini Semua kan begini, semua manusia boleh diselamatkan, Kak, bagi yang percaya kepadanya. Itu ada ya. Iya, betul. Bagi yang Iya, percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, dia akan selamat. Bagi Iya, yang Opung tidak baca. percaya, bagi yang tidak percaya, ya terserahmu, mau selamat kau mau tidak, urusanmu itu. Iya, betul. Opung baca Yohanes 3 ayat 16, Opung. Kita belajar di situ. Bagaimana paham Opung di situ? Ajarkan sama saya, ya. Nanti saya kalau pemahaman saya Saya ada. sebenarnya bukan pendeta, saya kan hanya membaca Alkitab yang selalu saya ikutin. Iya, betul. Ya, Opung orang bukan pendeta itu pun kalaupun salah saya mengucapkan, udah maklum mereka, karena saya kan umat. Iya, betul sekali, Opung. Kita Ini bukan nggak cuma boleh gini, kan apa? Jadi kita nggak boleh berkeras bahwa Tuhan itu ini itu. Orang itu sudah belajar tentang isi Alkitab ini seperti apa. Kita nggak boleh melawan mereka. Ya tentu kita karena kita baca, ya kita ikutin apa yang tertulis begitu. Coba Nggak boleh Opung baca. Makasih, Nggak Bunda boleh Ayu. kita pandai-pandaian di dalam Alkitab ini. Wah, Opung baca coba Yohanes 3 ayat 16, Opung. Teman-teman, saya lagi dinasehati oleh saya punya ibu, ya, punya nenek, Ini kan, saya dinasehati. dengar, ini kan dikatakan di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kan Allah itu memberikan anak kepada sama Yesus karena kita biar Saya belum kita tanya, percaya. Opung. Saya belum tanya, saya mau tanya. Apa? Ini. Saya mau tanya di ayat situ. Apa? Nah, dengar dulu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, timbul pertanyaan di situ, Opung. Untuk mendapatkan hidup yang kekal menurut Yohanes 3 ayat 16, kita harus percaya kepada anaknya. Percaya sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Dan mana dalilnya? Karena ketika kita berbicara agama harus berlandaskan dengan dalil. Saya bisa percaya Yesus. Sabar. Dengar. Sabar. Kan dengar dulu, ada dalil Ya, ini, ya, ada ya, ya. dalilnya.
Apa lagi mau kau dalilkan di sini? Dia bilang karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita manusia, sehingga anaknya yang dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita percaya, ya kan? Ini tentang anaknya. Kalau kita tidak ada mengajarkan kepada kita seperti yang dikatakan oleh Allah tadi, bagaimana kita mengenal Allah? Itu artinya, makanya dia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah itu besar sekali kepada manusia. Bagaimana kita supaya percaya kepada Allah? Itulah makanya dikaruniakan anaknya untuk mengajarkan sama kita manusia supaya kita tidak binasa. Itu makanya orang ini. Makanya sama itu kayak tadi, percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu makanya kita harus percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus. Gak boleh, ini gak boleh diceraikan karena mereka adalah satu. Iya. Begini, Opung mengatakan percaya kepada Allah Bapa, saya percaya. Percaya kepada Yesus, saya percaya. Percaya kepada Roh Kudus, saya percaya. Ya sudah, apa lagi yang kurang? Dengar dulu, aduh. Dengar dulu, Opung. Kurang kalau kamu sudah percaya. Iya, dengar dulu. Saya percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Saya percaya kepada Roh Kudus sebagai malaikat Tuhan langit dan bumi, dan saya percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Saya tidak percaya Yesus Tuhan, saya tidak percaya Roh Kudus Tuhan, karena tidak ada dalilnya. Karena kita beragama ini, kita punya kitab suci. Islam punya kitab suci Al-Quranul Karim, Kristen punya kitab suci yaitu Bible. Kau nggak mengerti di dalam ayat ini. Sabar dulu, sabar dulu. Benar yang kau bilang itu, tapi gini, kamu percaya kan begitu? Karena di ayat ini kan kata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kan? Artikan dulu itu apa artinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Iya, makanya dikatakan di sini tiga ini tadi yang kau baca, Yesus, Allah, dan Roh Kudus ini adalah satu. Artinya di dalam kekristenan itu, di dalam yang tiga ini satu. Karena kita mengikut Allah kan begitu besar kasih. Karena kita percaya bahwa Allah itu ada. Artinya yang tiga ini kita nggak boleh dicerai-beraikan. Begitu. Bukan kasih cerai beraikan begini, Oma dengar saya. Kan kau kan? Iya, Opung dengar dulu. Opung dengar saya sedikit, boleh ganti-gantian kita boleh? Ganti-gantian boleh? Oke, begini Opung. Tadi saya sudah sampaikan kepada Opung. Saya percaya kepada Allah Bapa. Saya percaya kepada Roh Kudus. Saya percaya kepada Yesus. Namun, kepercayaan saya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu. Benar. Sabar dulu. Nanti habis baru Opung punya waktu. Gantikan dulu saya dulu. Menceritakan bukan, Opung berbicara lah. Aduh, Opung bagaimana Opung ini? Gantian dulu lah. Boleh saya selesaikan dulu baru Opung. Cepat. Oke, baik ya. Nah, jadi saya percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Saya percaya kepada Roh Kudus sebagai malaikat utusan Tuhan langit dan bumi. Saya percaya kepada Yesus juga sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Karena apa yang saya percaya itu saya telah mengkaji di Bible Anda. Lukas 1:31 ya, dan genap Lukas 1:31 ya. Datanglah malaikat Gabriel kepada Bunda Maria ya.
Dan dia mengatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Seorang anak laki-laki itu siapa? Yaitu Yesus. Berarti Yesus ini datang ke dunia ini hanya sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi. Ya, tetapi memang benar yang kau bilang dia sebagai utusan. Tak, di ayat ini juga dikatakan. Assalamualaikum Bang Dalbo. Dengar, di ayat ini juga kan dikatakan. Tapi kami berdoa bukan ya seperti ini, kau dengarkan ya. Bukan pernah kami berdoa, ya Bapa, datang Yesus sebagai utusan. Tidak ada seperti itu kami berdoa. Tetapi kami yakin bahwa Allah itu datang bersama Yesus, bersama Roh Kudus adalah satu. Tidak ada diasing-asingkan mereka. Karena dibilang di Alkitab ini, aku diutus oleh Allah. Gak ada dua kami. Yesus datang untuk diutus untuk kami. Gak ada seperti itu dua Kristen. Makanya Ya, sabar, dikatakan di sini, sabar, kita aku sambung dulu. datang. Ripal. Dengar. Halo. Makanya dibilang di sini. Ya, Islam karena Kristen, Ripal. begitu. Kristen. Oke, bisa open cam Ripal karena di sini wajib open cam. Tapi yang satu lagi nggak open cam, Dalbo ini. Itu mereka itu. Biasanya mereka kayak gitu. Itu guru saya. Ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bang mereka Dalbo. suka hatinya. Mau tidak ongkem dia, mau tidak ongkem. Oke, baik. Jak dulu, Siap. jak dulu Bang. Jak, Assalamualaikum. Bang. Masalah. Waalaikumsalam Bang Dalbo. Iya. Gimana opun ini disuruh beli gula malah main TikTok pagi-pagi. Diamlah Lanjut kau. Bang Dalbo lanjut dulu. Tidak ini. Bang Dalbo lanjut dulu. Saya minum kopi dulu. Lanjut dulu Bang Dalbo, lanjut dulu. Ini bocornya Sebelah. ini. Malah disuruh beli gula. Bocor ini. Malah main TikTok. Apa? Lebih bagus aku turun. Ini orangnya bocor. Oke ya, aku turun. Kenapa juga. atur kopung? Kalau Sony. Dah. Dah bocor dong. Nang Disuruh beli gula. Pantesan. Ada yang mana? Kopi di. Bakon cuma mana Itu auto. belum selesai kopi. Malah serius sih Bisa sini main TikTok. permen dong. Alah. Memang songon itu kayaknya lakon. Alah, Nel, serius sih mana Kenapa permennya? kau main TikTok disuruh beli gula? Songon Malah yang ah. ikut di sini. Udah dong hatani Tuhan non mem. Iya. ini. Tekan. Tadi saya jawab. Tak jawab mah. Tak jawab mah. Dukun nasi. Ada majo silo dijak. Ini apa? Coba-coba. Ini oten-oten ini ngomong apa sih? Itu loading dijawab sama dia loading yang tadi. Karena Pertanyaannya dia apa? Allah. Oh, opung ini disuruh beli gula. Johannes tuh Kenapa mak naik main TikTok? ayat 10 berapa tadi nih? Itu dulu itu terangkan ayat 16. Begini Bang Dalbo, dalam membela iman bukan soal umur dan usia, karena memang ada pertanyaan maka harus dijawab untuk meluruskan, kan begitu. Nah itu jangan juga langsung mengatakan nah sana jangan main TikTok lah, karena ada pertanyaannya tentang iman. Disuruh beli gula. Dia disuruh beli gula. Mana main Yang dulu TikTok? kau download Dah terangkan dulu toh, terangkan dulu toh. Pertanyaannya tadi saya Johannes 3 ayat 16. 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengurniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini pertanyaan saya. Ini pertanyaan saya. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Untuk Benar. mendapatkan hidup yang kekal yang dijelaskan, yang dituliskan dalam Yohanes 3 ayat 16, kita percaya kepada anaknya yang tunggal itu sebagai Tuhan apa utusan Tuhan dan mana dalilnya. Lanjut nanti Bang Dalbo ya. Lanjut. Begini, memahami konsep sebuah kitab, yang pertama kita harus mengimani itu dulu. Bagi iman Kristen ya, jadi tidak mungkin seorang yang tidak mengenal Alkitab itu sendiri bisa memahami itu. Maka kalau konsep kami ini dalam agama Kristen, kamu juga tidak bisa memaksakan kami untuk masuk ke dalam konsep kamu sebagai Islam, begitu ya. Nah begini, Ini kau curhat Pak. begini, jangan Katanya bilang curhat Dalbo. Dijelaskan aja yang ditanya. Yang ditanya. Iya benar. Percaya Yesus sebagai apa? Iya biar saya jawab. Oh, jangan marah lah.
Masa marah gitu? Kami tidak marah, hanya saja kamu orang itu Katanya tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kan dari jangan ngerti situ, kamu nggak ngerti itu, otakmu nggak sampai sana. terangkan pun. Belum apa-apa sudah kamu. Ayo dulu biar Ayo nak terlalu apa, diterangkan. Bang? Begini saya jelaskan. Diterangkan. Silakan. 2 menit 5 hari, silakan. Sudah, ayat itu muncul harus kita mengalami peristiwa yang pertama. Awalnya itu manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Dalam Kejadian, pasal Kejadian itu Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan seturut dengan rupa Allah. Artinya menurut konsep Kristen, jangan paksakan konsep Islam ya. Jangan paksakan itu. Apa katanya? Engkau boleh memakan semua yang di taman ini kecuali satu pohon yang ada di tengah taman itu. Tetapi apa yang terjadi? Si iblis itu datang. Nah, inilah awal bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Karena melihat itu, maka masuk ke dalam perjanjian baru, zamannya Yesus Kristus. Karena melihat dunia itu sudah mulai rusak, dan sudah rusak, bukan mulai lagi, sudah rusak. Ya toh? Maka katanya, Kapan giliran saya? Bisa bicara saya 1 menit baru gantian. Tidak perlu. Nanti dulu, belum selesai, jangan potong-potong. Memang kebiasaanmu itu kurang ajar. Masa saya kurang ajar? Ini Komal Islam deh. Kita pula yang dimaki-maki. Dan memang saya maki kamu. Enggak apa-apa lah. Ini terbukti ajaran kasih ya. Ya silakan. Takut jangan gitulah. Takut lu. Ajaran kasih. Kamu tidak mengerti tentang konsep kasih. Jangan ngomong kasih. Ya cuma Kristen yang tahu. Ya cuma Kristen yang tahu ajaran kasih. Benar. Ya, dengan cara membunuh anak orang. Kamu yang membunuh anak orang, kurang ajar. Komar, kenapa ini? Cucu dan nenek ini cucu dan nenek ini kok marah-marah lu? Potong-potong, nggak boleh gitu. Yang ditanya kita ini supaya memperoleh hidup kekal. Diterangkan sabar dulu. Memang nggak mau nerima, memang dasar mereka. Yang dipertanyakan memperoleh hidup kekal, kita harus percaya Yesus sebagai apa? Itu loh. Itu malah kita dibawa di makanan, di pohon-pohon lah, di mana lah. Yang ditanya sederhana, memperoleh hidup kekal, percaya Yesus sebagai apa? Ya dia dulu dia diterangkan sebagai apa dia datang. Kan yang bilang tadi. Iya, yang saya suruh jelaskan, kecap. Ini adalah pertanyaan klasik. Tahu nggak kamu? Pertanyaanmu ini adalah pertanyaan klasik. Biar saya tahu, biar saya terangkan. Pertanyaan, ya betul. Pertanyaan ini apa? Pertanyaanmu pertanyaan klasik, pertanyaan kuno bagi kami orang Kristen yang punya iman. Tahu nggak kamu? Ya Kristen kan modal imani. Ya memang mana ada Kristen percaya isi Bible? Nggak ada. Ya, tolol kamu. Dengar dulu. Pertanyaanmu ini kenapa saya bilang pertanyaan klasik? Ketika Yesus karena pertanyaan ini pertanyaan bahaya. Dengar dulu. Biar saya terangkan. Iya. Buka mute-nya itu. Betul itu. Udah di mute mereka. Iya. Mute. Buka. Memang kecap itu harganya 2.000. Nah kan, memang sengaja mereka, sengaja dia. Iya. Iya. Lebih bagus kau nggak usah undang Kristen lah kalau begini ya itu. Iya. Nggak ada gunanya di mute-nya.
Nenek-nenek ini turun. Sampai kita turun. Mana pacarnya mana tadi? Ini saya rasa ini pasangan ini mengkeroyok. Jadi saudara, di sini kita bukan tujuannya memaksakan kalian keluar dari Kristen, bukan juga mengajak kalian masuk Islam. Ini santai aja lah. Nah ini sepertinya ini dua natur ini, separuh laki-laki separuh AWW. Apa kalah tadi ibu-ibu itu, nenek-nenek kalah. Lebih aneh nih. Apa